Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah Hasan Hasani SAG MM. Yang terhormat Al-Ustaz Kiai Haji Asep Saifullah MA. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian Majelis Zikir Qalbun Salim yang gak bisa satu persatu saya sebut namanya. Baiklah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Majelis Zikir Qalbun Salim. Alhamdulillah. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan umatnya. Semoga kita bisa menerima atau termasuk orang-orang yang menerima syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Yusuf Al-Ghani selaku pembawa acara pada Zikir Akbar Qalbun Salim ke-11 sekaligus tasyakuran Milad Abi Kiai Haji Asep Saifullah MA ke-50. Acara pertama pembukaan, yang kedua tausiah oleh Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah Hasani SAG MM, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur, Jakarta Selatan. Acara ketiga sholawat dan sedekah oleh Muhammad Baza, Ilham Muaz Al-Hafiz dan kawan-kawan. Yang keempat zikir muhasabah dan doa yang akan dipimpin oleh Matia. Yang keempat zikir muhasabah dan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Asep Saifullah MA. Baiklah, marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada pagi ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah Hasani SAG MA. Kepada Al-Ustaz Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammadin. Amin saya mati. Amin saya mati.
Ya. Ini diri aja. Iya, lebih kelihatan ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب واغفر لنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratal Mukarramin, para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid Fisabilillah Haji Asad Saifullah MA yang saya muliakan, guru kita Ustaz Dr. Anas Rojuddin, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Qalbul Salim yang saya muliakan, dan semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengapa Nabi Allah Adam harus keluar dari surga bersama ibunda Hawa? Mengapa iblis laknatullah alaikum harus keluar dari surga? Apa persoalan yang menjadikan Nabi Adam beserta ibunda Hawa harus keluar dari surga? Apa persoalan
yang menjadikan iblis laknatullah alaih Biasa aja. pun harus keluar dari surga. Sekarang tinggal ambil masjid. Sudah bilangnya masjid. Saya lagi ngaji di Terasuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan Ada siapa? dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman kepada Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa, Masjid itu di dalam masjid. Jangan bilang. wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah Ya, itu. wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Bukan Borneo. Iya biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa, Lima. uskun anta wa zawjuka jannah Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan nikmati berbagai fasilitas yang ada di dalamnya, makan dan minum sekehendak. Nabi Adam, Ibunda Hawa diperintahkan oleh Allah tinggal di surga, menikmati berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Tapi kemudian Allah memberikan undang-undang kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Silakan kau makan, silakan kau minum, silakan nikmati berbagai fasilitas yang ada di surga. Tapi kemudian Allah sampaikan la taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan sekali-kali ya Adam dan Hawa engkau dekati pohon ini. Kata guru kita, guru saya Ustaz Jirojuddin, itu fa-nya fa sababiyah. Kalau hai Adam Hawa engkau dekati pohon ini, fatakuna, maka menjadi penyebab engkau termasuk orang yang zalim. Rupanya Nabi Adam, rupanya Ibunda Hawa kena bujuk tuh. Bujuk siapa? Kena bujuk rayu. Konon tidak hanya mendekati pohon, bahkan makan buahnya. Mendekati pohon, makan buah adalah pelanggaran terhadap undang-undang Allah. Pelanggaran terhadap undang-undang Allah melahirkan dosa. Dosa yang membuat Nabi Adam harus keluar dari surga. Saya mau gambarin. Ini kiasnya asli mayat jibu Islam. Kalau salah tolong diperbaiki. Nabi Adam ketika tinggal di surga melanggar undang-undang Allah, kemudian harus keluar dari surga karena sebabnya melanggar undang-undang Allah. Maka kemudian yang harus kita lihat di sini adalah bahwa Nabi Adam lebih mendahulukan persoalan materi ketimbang imateri. Nabi Adam lebih mendahulukan kepada persoalan materi ketimbang imateri. Ketika muncul ungkapan dan kata dari Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Pohon adalah materi. Pohon adalah mengikuti perintah Allah untuk tidak mendekati pohon adalah materi. Nabi Adam lebih terjebak untuk mendekati materi ketimbang taat kepada Allah untuk tidak mendekati materi itu. Maka
akhirnya Nabi Adam terjebak. Begitu terjebak berarti Nabi Adam melanggar undang-undang Allah. Halo? Halo? Masih ada orangnya? Sinyalnya bagus? Ketika itu yang bisa kita lihat, Nabi Adam lebih terjebak oleh persoalan materi. Sama dengan kita. Tapi apakah kemudian ketika Nabi Adam keluar dari surga, hidup di muka bumi ini, kemudian Nabi Adam bersama ibunda Hawa kemudian menjadi sejahtera hidupnya, damai hidupnya, tentram hatinya, ternyata itu tidak dirasakan oleh Nabi Adam. Sehingga apa? Sehingga Nabi Adam ingin kembali bersandingan dengan Allah. Sehingga Nabi Adam ingin kembali bersama Allah. Diajarin oleh Allah untuk tahu, lama Pak taubatnya. Taubatnya lama. Ada yang menyatakan 400 tahun, ada yang menyatakan 60 tahun. Setiap hari, setiap waktu Nabi Adam Rabbana dhallamna, Rabbana dhallamna, Rabbana dhallamna. Ini yang sering kita baca nih. Ini istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan minta kepada Allah ampunan, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sepi amat. Rabbana dhallamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya Kau tidak ampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak Kau berikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang merugi. Makanya kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Tidak 300 tahun, 400 tahun tobat minta ampun kepada Allah. Begitu rahmat dan kasih sayangnya Allah tumpahkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika kita setiap hari berjibaku dengan dosa, berjibaku dengan maksiat, cukup Allah kasih kita Ramadan. Ramadan itu iqrabud dzunub, pembakaran terhadap dosa-dosa. Jadi Nabi Adam kalau kita lihat itu terjebak oleh persoalan materi. Ketika Nabi Adam Rabbana dhallamna, apa jawaban Allah? Alam anhakum an tilkum asyajar. Bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Tadi la taqraba hadhihi syajar. Jangan kau dekati pohon ini. Isyarahnya dengan hadhihi, artinya antara khaliq dengan makhluk saling berdekatan. Tapi ketika Nabi Adam punya dosa, Allah gambarin, bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Ini menunjukkan antara khaliq dengan makhluk sudah saling berjauhan. Ketika ingin kembali kepada Allah dengan fitrahnya, dengan kesuciannya, maka taubatlah, maka akan kembali bersandingan dengan Allah. Kita tuh Nabi Adam seperti itu terjebak oleh persoalan materi, sama dengan iblis laknatullah alaih. Kenapa iblis laknatullah alaih pun harus keluar dari surga? Karena juga terjebak oleh materi. Ketika Allah sampaikan kepada iblis untuk
hormat sujud kepada Nabi Adam? Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Buat apa Allah aku hormat pada Adam, sujud kepada Adam? Ana khairum minhu. Aku adalah makhluk terbaik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara kau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Unsur api lebih hebat daripada unsur tanah. Lagi-lagi bahwa iblis lebih mendahulukan persoalan materi ketimbang taat kepada Allah untuk ikut sujud menghormat kepada Nabi Adam. Paham nih? Paham nih? Kita suka terjebak oleh persoalan materi. Kata guru kita dulu almarhum, ketika nada-nada musikal indah dikumandangkan dari berbagai masjid dan musola, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita sibuk dengan urusan dunia. Kita sibuk dengan urusan materi. Kita tidak indahkan panggilan seorang muadzin. Kita tidak indahkan panggilan seorang yang memandangkan ada panggilan muadzin. Hakikatnya panggilan Allah. Allah yang sedang memanggil kita. Tapi kalau orang sini, insya Allah orang Sawangan ya, Duren Mekar ya, insya Allah orang sini masih sembahyang semua. Amin. Yang sembahyang mah. Amin. Paling sembahyang cuma 1 2. Amin. 3 4 5 6 7 8 Amin. 10. Semuanya. Lama-lama. Semuanya guys. Percaya kita di sini memegang mesin dagang ngongkong. Yang megang mesin ngongkong, yang megang kunci dia. Yang buka pintu dia. Yang nyalain lampu dia. Yang bunyiin speaker dia. Yang bangunin orang dia. Atona tubuh. Ada di sini begitu gongkong? Ada. Alhamdulillah ada di sini mah. Alhamdulillah ada di sini. Subuh jadi tubuh. Habis bangunin orang dia pukul beduk sendiri. Dia azan sendiri. Dia qobliyah sendiri. Dia koma sendiri, dia sembahyang sendiri. Tadi Pak saya lewat masjid-masjid, alhamdulillah saya lihat, alhamdulillah jamannya sampai pada keluar. Keluar nggak ada yang salah. Nggak ada yang masuk. Maka ibu ini, bapak-bapak ini bersyukurlah pada Allah menjadi pilihan Allah. Dari jam 3 udah bangun. Dari jam 3 udah bangun, udah tahajud, udah mujahadah, udah takarub kepada Allah. Ditambah baca Al-Fatihah surat. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan menjadi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kemuliaan di hadapan Allah. Emang berat. Orang pagi-pagi gini nih, ada yang berangkat olahraga. Orang pagi-pagi ini ada yang berangkat mancing. Ya. Kita minggu pagi orang pada olahraga kita berzikir pada Allah. Allah yang milih. Habis ini baru olahraga. Habis ini baru bikin joran. Zikir dulu. Gak apa-apa Pak mancing, gak apa-apa. Maju. Bakal maju. Dubur. Kita tuh suka terjebak oleh persoalan materi ketimbang taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Coba lihat dah. Banyakkan orang di dalam masjid ketika sembahyang, apa banyakkan yang di luar? Tapi kita bersyukur, kita Allah pilih Isari itu yang masjid-masjid. Bersyukur kita pada Allah. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal
Ini jalan yang benar nih, Siratal Anbiya wal Mursalin. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kita lihat ini di masa-masa sekarang ini luar biasa godaan buat kita anak. Luar biasa. Luar biasa sekarang yang kita lihat. Apa yang mesti kita sampaikan diri kita kepada Allah? Karena kita butuh ampunan Allah. Untuk apa mendapatkan ampunan Allah? Banyaknya setiap hari kita berjibaku dengan maksiat, banyaknya lalai ibadah yang kita lakukan, maka kita butuh ampunan Allah. Salah satunya medianya kita zikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bagaimana Allah akan ingat sama kita kalau kita nggak ingat sama Allah? Bagaimana Allah akan ingat sama kita? Kita yang nggak ingat sama Allah, jalanin perintahnya. Sungguh berbahagia orang-orang yang masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk berpikir kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat bagaimana kita melihat dalam diri kita untuk menyampaikan diri kita dekat kepada Allah. Karena kita butuh ampunan Allah. Makanya kalau habis sembahyang tuh kayak orang-orang tua kita, orang-orang tua kita yang sudah di alam barzakh butuh ampunan Allah. Kita yang masih hidup butuh ampunan Allah. Kenapa? Supaya Allah dekat dengan kita, supaya Allah cinta sama kita, supaya Allah sayang sama kita. Caranya zikir, caranya mohon ampun kepada Allah, karena itu yang kita butuhkan hidup di dunia ini. Coba, makanya kalau habis sembahyang, kita nggak pernah tuh lupa istighfar. Kalau habis sembahyang tidak pernah lupa istighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca? Astaghfirullahaladzim. Ada dua kategori yang sering kita temuin. Ada yang pertama, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, yang kedua, versi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca istighfar? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil mu'minina wal muslimina al-ahya minhum. Pertanyaan saya, mana yang sering dibaca sama ibu, sama bapak? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama yang kedua? Kalau yang pertama itu istighfarnya buat pribadi, tidak ada nilai sosial. Ya. Kalau yang pertama buat pribadi, tapi kedua ada nilai sosial, kita ikut mendoakan orang lain. Paham ya? Paham ya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu permohonan ampun buat sendiri. Kita tidak melibatkan yang lain. Kan kita juga pengen anak kita masuk surga, bapak kita masuk surga, saudara kita masuk surga, kan begitu. Tidak sendiri. Kita baca yang kedua, Astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosa saya.
Wali walidayya, ya Allah ampuni juga dosa ayah ibu saya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, ya Allah ampuni juga dosa orang-orang yang punya hubungan dengan saya. Siapa kakak saya, siapa adik saya, siapa paman saya, siapa bibi saya, siapa kakek saya, siapa nenek saya, siapa famili saya, siapa kerabat saya, siapa tetangga-tetangga saya, siapa guru-guru saya. Itu ashabil huquq. Baru walijamil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunin orang-orang yang beriman padamu. Ya Allah ampunin orang-orang beragama Islam, ya Allah. Yang di mana? Yang di Sawangan. Yang di mana? Yang di Ciganjur. Yang di mana? Yang di Surabaya. Yang di mana? Yang di Semarang. Yang di mana? Yang di Jakarta. Yang di Kalimantan. Yang di Sulawesi. Yang di mana? Yang di Mekah, Madinah, Brunei, Australia, seluruh dunia. Ya Allah, ada umat Nabi Muhammad, mereka beriman padamu, ya Allah. Ampunin mereka semuanya, ya Allah. Amin. Al-ahya minhum, yang masih pada hidup, ya Allah ampunin. Yang masih pada hidup ampunin, ya Allah. Wal amwat, apalagi yang sudah meninggal dunia. Jadi ada nilai sosial. Makanya orang-orang yang enggak jamaah, yang jarang berjamaah, terima kasih itu orang yang rajin berjamaah. Dia baca istighfar tuh buat kita. Mereka baca istighfar tuh buat kita. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Mereka ikut mendoakan kita. Cuman bacaan yang kedua ini Pak, antara imam dan makmum kudu akur. Ya. Antara imam dan makmum kudu akur. Yang imam mau yang pertama, yang makmum mau yang kedua. Repot, kudu bareng. Makanya kalau mau jamaah itu ngomong dulu isi yang mana kita minta ya gitu. Lah yang menarik dari istighfar. Ini butuhnya istighfar. Yang menarik ketika kita istighfarkan diri kita. Ini kan dalam etika doa, etika istighfar. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Kalau mau baca istighfar dan mengistighfarkan orang lain, diri kita dulu tuh. Diri kita dulu. Astaghfirullahaladzim li, baru walidayya. Ya Allah ampuni juga dosa ayah dan ibu saya. Oh, bapak, ibu, ada orang tua diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Amin. Ketika orang tuanya masuk surga, bingung. Bingung dari mana dia masuk surga? Ibadahnya kurang, ngajinya kurang, silaturahminya kurang, sedekahnya kurang. Kok bisa masuk surga? Rasanya nggak pantas saya masuk surga, malu. Tapi kenapa saya bisa masuk surga? Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Wa qala anna hadza, dari mana saya bisa masuk surga? Bingung dari mana saya bisa masuk surga? Qila, dikasih tahu, bistighfari waladika laka. Bistighfari waladika laka. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Istighfar seorang anak bisa merubah keputusan Allah. Mestinya orang tuanya di alam barzahnya mendapat siksa dengan sebab istighfar anak yang soleh. Allah ringankan, bahkan bisa jadi Allah hilangkan adab kubur itu. Mestinya orang tuanya masuk neraka dengan sebab istighfar anak yang soleh, yang selalu dibaca, yang selalu dimohonkan kepada Allah. Mestinya masuk neraka, Allah pindahin langsung masuk surga. Ini hadisnya soleh. Maka kita butuh ampunan Allah yang al-ahya wal amal.
Yang mati butuh, yang hidup juga butuh ampunan Allah. Makanya kalau habis sembahyang, kayak guru kita nih Ustaz Asep nih, bawa tasbih beliau mah kalau sembahyang, mau sembahyang di masjid. Bawa tasbih. Kenapa? Kalau kita bawa tasbih, nanti kita baca ada zikir tuh. Dari sifat ada yang kita puter-puter nih. Ada saatnya kita puter kan? Ilana rabbana anta maulana subhanallah, ya kan? Baca nih. Kenapa? Dalam bacaan tasbih, tahmid, takbir ditambah la ilaha illallah syarikalah, ini ada jaminan ampunan dari Allah. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad SAW. Bawa ke masjid, bawa ke musola. Oh, saya nggak punya tasbih. Cara ngitungnya dari sini. 7 menjadi 33. Kalau nggak bisa ngitung dari sini, ngitungan aja Pak. Baca lah. Iya. Dia. Ini ada jaminan dari Nabi. Kita baca ya Pak, supaya ini mengingetin aja buat diri kita. Ingetin aja buat diri kita. Supaya tidak langsung Allahumma lantas Salah. kita baca tuh. Ilana rabbana anta maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi bacanya pelan-pelan. Jangan buru-buru. Bacanya pelan-pelan. Kalau buru-buru bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Nanti baru saya sampaikan hadisnya, tapi ini bacanya jangan buru-buru. Sering udah pakai speaker buru-buru lagi. Iya. Ilana rabbana anta maulana subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Coba sebutin. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi banlos. Coba pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Coba cepetin. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah daiman qaiman abadan, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Coba cepetin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Memang begitu kita semuanya. Alhamdulillah, rabbil alamin, ala kulli hal wa fi kulli halin wa ni'matin ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Enak tuh, baca pegang. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Pelan-pelan, resapi, hadirkan hati kita kepada Allah. Kata Nabi, man sabbahallah fi duburi kulli sholatin talatan wa talatina. Siapa yang membaca tasbih setiap habis sembahyang sebanyak 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa hamidallah talatan wa talatina, dan baca tahmid 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbarallah talatan wa talatina, dan baca takbir 33 kali. Wa qala tamamannya. Fatilka tis'atun wa tis'un, jumlahnya 99. Maka tamaman sempurna jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca la ilaha illallah setiap habis sembahyang, kata Nabi apa? Ghufira lahu khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahri. Kata Nabi, pasti Allah ampuni dosanya sekalipun dosanya seperti puing di tengah lautan. Amin ya Allah. Gambarannya dosa kita seperti buih di tengah lautan, banyak banget tuh dosa kita.
bukan di tengah ember, bukan di tengah bak, di tengah lautan. Banyak dosa kita baca habis sembahyang, Allah ampuni dosa kita. Amin. 1 menit lagi. Sampai jam 7 ya. Allah. Selama belum makan gini. Iya, habis selesai. Udah saya makan. Udah ngurung kamu takut kesiangan. Oh, siap. Begitu keder lagi tadi. Sono. Atau masuk lewat tadi muter ke lewat Rojudin, lewat situ maksud saya. Terakhir. Panjang pendek kan angkot saya gitu juga Pak. Bahasa itu mau disiapin Pak. Ya deket Ciganjur. Untung ada tol sekarang ya, Iya. jadi mempercepat. Amin. Tapi kalau macet jadi momen juga kita. Terus kalian yang saya muliakan. Terakhir, di antara zikir tapi juga ada doa. Doa, tapi kalau doa juga yang jelas. Kan doa itu permohonan. Permohonan itu harus jelas. Apa yang kita minta, kita sebut. Paham nih? Kalau kita sembahyang dohor, kita sebutin nggak dohornya? Usolli fardhu, asar usolli fardhu, maghrib usolli fardhu. Coba. Ali. Ustaz Ali. Masuk ke masjid langsung takbir, nggak disebutin sembahyang apa-apa. Allahu Akbar, itu malaikat nanya sembahyang apa Om? Kan kudu disebut. Ibu berdoa kepada Allah, sebut apa yang diminta. Ibu berdoa kepada Allah, sebut apa yang diminta. Jangan dibaca umum. Emang yang kita butuhkan sebut. Namanya ta'yinun bil lafzi. Menentukan dengan lafaz. Contoh, ibu yang kecamatan sama depan. Ya. Ibu Mumun. Ibu Mumun. Pengen punya duit yang banyak. Cuman tidak disebutin duitnya. Ya Allah, bangun tengah malam tahajud dari jam 2 udah bangun. Pengen punya duit. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak ya Allah. Saya minta rezeki yang banyak ya Allah. Malaikat tanya rezeki apa kok? Karena rezeki banyak. Sehat rezeki, panjang umur rezeki, bisa hadir di sini rezeki. Yang kita butuhin duit, sebutin duitnya. Sebutin duitnya. Makanya ini rahasia. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Saya cukup di sini aja, saya kasih tahu kalau saya berdoa kepada Allah, saya sebutin. Amin. Ya Allah, hamba mohon kepadamu lancarnya dan berkahnya, rezeki dan duit untuk hamba sekeluarga, serta lancarnya dan berkahnya rezeki dan duit buat pesantren Al-Mawaddah Ciganjur. Amin. Emang salah? Enggak. Bagus. Salahnya di mana coba? Bagus. Sebutin, ibu butuh Avanza, sebutin Avanzanya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Avanza. Rezeki dan Avanza. Wah, Avanza kagak muat gangnya kalau mobil Fortuner. Paham ibu? Kedua. Ini benar nih, kelihatannya bercanda. Tapi itu yang kita maksud. Adunya biduit. Bila duit murad marit. Adunya bil fulus. Habis. Bila fulus mampus. Kelihatan sepele. Mau banyak duit. Guru kita biar banyak duitnya. Amin. Kayak Rojudin di banyak duitnya nih. Kita doain biar panjang umur sehat walafiat. Beliau di kelautan, duitnya selaut itu. Kalau jadi ikan semua, jadi duit kan duit semua itu. Dijual ya. Belum ada emas di laut itu, ada mutiara di dalam laut itu. Kolam aja ada ini kolam. Kolam aja ada ikannya. Apa yang lagi laut? Nyari ikan di kolam, ya kecil di laut dia mah.
Paham ya? Ya. Mau banyak pilih? Mau. Ikutin ya. Tapi ini rahasia, jangan dikasih tahu Oh, siapa-siapa. dua-duanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ibu amalin habis pulang dari sini. Amin. Ya, serius ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan bosan, amalin terus. Ya, amalin gak sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak boleh tuh amalin tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Kudus. Ajib lana bil pulus. Tuh diketawain. Jadi lah. Kan kelihatannya sepele. Kelihatannya sepele tapi itu yang kita butuhin. Ya Rabbana ya Kudus. Ajib lana bil pulus. Warna merah yang bagus. Mana lari? Nanti ujung-ujungnya di barokati Abi Husain Ali terus kerabat luar batang. Amin. Tawasul kita. Amin. Pak, dosa saya banyak. Doa saya banyak. Kira-kira ngangkat enggak doa saya kepada Allah? Nih, paham ini? Kira-kira doa saya ngangkat enggak? Kita jual tuh nama bapak kita. Kita jual tuh nama ibu kita. Itu namanya tawasul. Keramat saya ibu saya. Keramat saya bapak saya. Keramat saya orang-orang yang dekat kepada Allah. Saya bertawasul kepada mereka. Doa saya nggak ngangkat nih, nggak naik. Saya jual ibu saya, ya Allah. Dengan barokah dan karomah ibu saya melahirkan saya. Kita bawa tuh namanya Allahumma bihaqil Fatihah. Emang apa itu? Iya. Dengan sebab Fatihah, dengan haknya Fatihah, wa bisyiril Fatihah. Emang apa? Itu tawasul. Kita jual nama ibu kita jual orang-orang mulia di hadapan Allah. Ente ke sono kemana itu? Ke rumah itu masjid musola ini? Qalbun Salim. Tuh ada wasilahnya mulia. Ya Rojudin wasilah saya udah sampai ke sini. Paham ya? Amalin ya Rabbana ya Kudus. Ajib lana bil pulus. Warna merah yang bagus. Tapi kalau doa tetap yakin Bu. Amin. Yakin. Saya tanya Ibu, Monas itu jadinya kapan? Monas itu jadi sebelum dibikin udah jadi di sini. Monas sebelum jadi udah ada di sini. Baru dituangkan dalam gambar, baru dibangun. Di sini dulu. Saya gimana mau pergi haji? Ya kagak jadi. Tapi kita udah bayangin Mekah, kita udah bayangin Madinah. Kita tuangkan dalam gambar apa nih? Usaha, nabung, bikin password berangkat haji. Jalan dari mana? Wallahu a'lam. Tapi di sini kita punya mindset yang bagus kepada Allah. Jadi doa yang jelas. Kedua, kalau doa kudu akur suami sama istri. Suami istri kudu akur. Doa apalagi doain anak. Doain anak kudu akur. Bama, Ibu Mumun. Ibu Mumun lagi dah. Mana Bu rumahnya? Belakang. Ibu Mumun lagi dah. Boleh mampir Bu? Boleh. Boleh. Ibu Mumun punya anak namanya Udin. Dan Udin ini bilang Rojudin. Sama suami, sama istri nggak kompak doain anak. Bapaknya pengen anaknya jadi polisi, ibumu pengen si Udin jadi jadi TNI. Doa pada Allah. Polisi pun abdi. Ya Allah, bapaknya nih malam-malam tahajud. Ya Allah, saya pengen ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah. Besok anak saya Udin jadi polisi ya Allah. Ibunya bangun juga tahajud.
Doa pada Allah, ya Allah, saya pengen besok Udin jadi abri ya Allah. Kagak kompak suami istri. Akhirnya tuh Udin jadi polisi kagak, jadi abri aja jadi satpam. Bungun lagi. Bungun punya anak namanya Epi. Suaminya, istrinya tidak kompak di dalam buaya si Epi. Suaminya pengen, ya Allah, besok anak saya Epi ya Allah, jadi perawat ya Allah. Karena dia punya sejarah tuh bapaknya tuh suaminya. Waktu dirawatin itu susternya, perawatnya itu cantik bener, soleha bener, tutur katanya bagus. Jadi belum diobati udah sembuh. Belum diobati udah sembuh. Karena ada yang belum dikasih obat udah nambah sakit. Orang kita diamuin, biasa bukan kita. Ya Allah, jadikan si Epi, ya Allah, besok perawat ya Allah. Ibumu doa juga sama Allah. Malam-malam tahajud, ya Allah, jadikan anak saya Epi, ya Allah, besok ya Allah. Jadi ya Allah, jadikan dia sebagai bidan ya Allah. Karena dulu waktu lahir lewat bidannya sehat, bidannya baik. Itu bidannya baik, cakep, cantik. Ibunya pengen jadi bidan, bapaknya pengen jadi perawat. Akhirnya jadi bidan tidak, jadi perawat tidak, akhirnya jadi dukun beranak. Itu juga. Jadi doa kudu kompak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Kita doakan. Jadi Bapak sekalian, terakhir yang saya sampaikan, jangan kita terjebak, apalagi di usia-usia kita, jangan terjebak oleh persoalan materi yang kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Dahulukan persoalan sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ismail, miniatur keluarga yang indah lebih mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan keluarga, kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Ketika Allah perintahkan untuk itu, if'al ma tu'mar. Wah, hebat sekali anak yang soleh itu. Laksanakan ya Allah, kalau itu perintah Allah. Ini mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi. Kita seperti itu. Kalau ada nada-nada musikal indah di mana nada musik, Allah yang memilih kita. Ada majelis ilmu, Allah yang memilih kita. Allah yang mudah kita datang ke sana. Kita doakan almarhum al-maghfurah kami Kiai Muhammad Arif Ilham. Dulu saya sama beliau di awal-awal perjuangan, ya, sebelum ada majelis al-Zikrah. Alhamdulillah saya sempat berkawan dengan beliau. Waktu itu masih di masjid Alhamdulillah. Kalau di buku yang pertama, insya Allah ada nama saya di situ. Nah, kita doakan almarhum, mudah-mudahan Allah muliakan, selalu dimuliakan di alam barzahnya, yang menjadi roh miliar jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan guru kita Kiai Hasyim, Kiai Rajudin, dan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah selalu berikan dan kemudahan dalam segala urusan, urusan dunia maupun urusan keluarga. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, untuk panjangkan umur kita, memberikan kita kekuatan iman dan Islam, memberikan taufik dan hidayah, kesehatan lahir dan batin, menjauhkan kita dari bala, bencana, malapetaka, fitnah dan dosa. Allah selamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-soleha, yang berbakti pada Allah dan Rasulnya, jadi anak yang berbakti pada Allah dan Rasul, menjadi anak yang berbakti pada ayah dan bundanya, jadi orang yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan agama. Kita semua yang hadir di sini, suami kita, anak kita, keturunan kita, diizinkan oleh Allah untuk bisa beribadah di dua tanah suci Mekah dan Madinah, serta ziarah Rasulullah SAW. Kita dunia ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Mas hati ceramah mau disambung,
ikan mujair. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Haji Abdullah Hasani SAGMM atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya sholawat dan sedekah yang akan dipimpin sholawat oleh Pak Ustadz Ali. Waktu kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, semoga salawat yang kita baca pada hari ini menjadi wasilah kita di hari kiamat, termasuk orang-orang yang menerima syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga infak dan sedekah Bapak Ibu termasuk wasilah amal jariah yang telah kita petik di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya acara keempat, zikir muhasabah dan doa oleh Khodim Majelis Zikir Qaulun Salim yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kiai Haji Asep Saifullah MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ampuni kami ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah, kuatkan akidah keyakinan kami ya Allah. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Subhanallah walhamdulillah wa la
Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para mukarramun, para ulama, para tokoh masyarakat, para tuan guru yang tadi telah memberikan nasihat kepada kita, Ustaz Kiai Haji Abdullah Hassani SAGMM, pimpinan pengasuh pesantren Al-Mawaddah dari Ciganjur, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan pencerahan ilmu. Mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkannya, amin. Dan beliau mohon maaf karena ada acara yang berikutnya, jadi beliau pamit gak bisa ikut zikir. Kemudian Bapak Rojudin yang melalui wasilah beliau bisa bersilaturahim dengan ulama-ulama NU yang luar biasa ya. Dan memang alhamdulillah mungkin doa dari kita semua. Jadi beliau itu berkomitmen ya, sponsor. Jadi semuanya biaya transportasi dari Pak Kiai itu, dan juga dia mengundang ada dari Bapak Haji Sirajudin. Semoga rezekinya bertambah berkah, amin. Kemudian juga Bapak ingin menyusul masuk surga seperti Haji Sirajudin, silakan, amin. Kemudian para ulama yang hadir, alhamdulillah Bapak Ustaz Kamil, Ustaz Anwar alhamdulillah bisa hadir, abang saya Bang Haji Majeli, kemudian siapa lagi dia, Bapak Haji, Bapak Komarudin, Bapak Haji Bapak Muhtadi, kemudian Pak Haji Usmana, Pak Haji Suwarno, alhamdulillah dari Al-Hikam sahabatnya Faza yang tadi imam luar biasa, indah sekali suaranya. Jadi hampir-hampir meneteskan air mata dari sholat ya, nikmat sholat subuh kita. Kemudian semuanya Bapak Ibu Ustazah Hajah yang hadir ya, pimpinan majelis taklim dari beberapa tempat yang hadir. Yang walaupun ya saya pahami hari ini kita kehilangan guru kita, keluarga kita, orang tua kita, sesepuh kita. Ya satu persatu pakumnya Parung Kulon Dumek ini diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah. Mungkin pertanda Allah Akbar. Semalam saya sekitar jam 10 gitu, mungkin ini caranya Allah pertanda. Jatuh di kamar mandi, keluar darah terus menerus. Lalu saya nyari hand sanitizer nggak ketemu, nggak ada yang tahu, istri nggak tahu. Lalu saya telepon bidan Anik, ada yang dekat kan. Alhamdulillah bagus dia bangun sekitar jam 11 malam. Nah, ini seperti ini. Mungkin pertanda kali Allah ya Pak Kiai, guru kita Kiai Haji Said Nuriyat dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin beliau adalah sesepuh kita yang begitu luar biasanya dakwah ke kampung kita. Beliau satu-satunya ya kan yang tertinggal ulama kita. Kita doakan insyaallah beliau husnul khatimah. Selesai kita zikir, kita takziah, kita kirimkan surat Al-Fatihah juga tadi selesai tahajud. Terus ketika zikir kita nanti khusus kepada almarhum. Semoga almarhum senantiasa diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni seluruh dosa kesalahannya, dijadikan kuburan rotok min riyadil jannah. Kita yang kehilangan, kita lanjutkan estafet perjuangannya. Kita memang kehilangan, tapi jangan bersedih terus menerus. Sedih oke, iya, tapi kita terus lanjutkan perjuangan almarhum. Ya, kita lanjutkan semuanya perjuangannya, istiqomahnya, sehingga dunia ini terus bercahaya dengan zikir, dengan dakwah, dengan sholat berjamaah, dengan pengajian-pengajian. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini zikir yang ke-11 kalau nggak salah hitungan saya. Dari awal kita zikir selesai atau saya dan istri menunaikan ibadah haji, kita
zikir terus setiap bulan, istiqomah. Ahad kedua, pokoknya ahad kedua kita zikir di Qalbun Salim. Walaupun yang hadir dikit atau banyak itu enggak masalah. Bukan masalah banyak, dikit jamaah. Yang pentingnya istiqomah. Sama dengan pengajian juga begitu. Kadang lagi banyak yang ngaji, lagi dikit-dikit, enggak apa-apa. Istiqomah terus. Itu memang ditekankan oleh guru-guru kami, Al-Bahri Haji Husin, Al-Bahri Haji Muhammad Ali bin Ilham. Semoga terus istiqomah, jamaahnya terus bisa hadir istiqomah. Amin. Semoga hadirnya kita Allah bahagiakan dengan hidayah, rahmat, maghfirah, inayah, berkahnya buat kita semua. Amin. Salawat dan salam tercurahkan perjuangan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada permintaan doa keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang menunaikan ibadah haji yang masih ada di tanah suci. Ya, kita doakan. Dan memang sudah haji karena sudah wukuf di Arafah, sedang melaksanakan rukun wajib haji, tapi memang karena gelombang kedua biasanya di akhir-akhir pulangnya. Tapi enaknya begitu. Kalau di awalnya sudah melaksanakan rukun wajib, jadi lebih santai untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, arba'innya. Semoga semuanya sehat walafiat. Ya, ibu bapak haji kita jadi sudah kita bisa panggil haji, kemudian pulang dalam keadaan selamat, berkah. Mari kita doakan khusus kepada Bapak Haji Ahmad, Bapak Ibu Hajah Tati Suharyati, Ibu Hajah Rohimah, Bapak Haji Aksep Sumantri, dan Ibu Hajah Siti Jubaidah. Ini yang di Dumeng ya. Dan semuanya jamaah haji yang belum pulang dan yang sudah pulang, dari haji yang mabrur, haji yang mabrurah, selamat pulang dengan keadaan sehat walafiat. Kulluhum ajma'in bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon doanya, mohon maaf ya. Mohon doa untuk pribadi saya sendiri, karena alhamdulillah Allah takdirkan 1 Juli kemarin genap usia saya 50 tahun. Jadi setengah abad. Mohon doa ya, mabruk atau mabruk, bila ke 50 sehat walafiat, istiqomah dalam dakwah, terus ya bisa membimbing umat, bermuhasabah, ya membimbing anak istri keluarga, terus semoga sampai akhir hidup saya dalam bimbingan Allah, dalam karunia Allah, bertambah umur, bertambah istiqomah, bertambah umur, bertambah rezeki, bertambah ibadah, bertambah dekat dengan Allah, bertambah dekat dengan keluarga, bertambah dekat dengan umat. Barakati wa karamati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selesai zikir nanti kita bermuhasabah, jangan pulang dulu, ada sedikit konsumsi yang boleh dimakan di sini atau bawa pulang ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, jadi sehat walafiat. Zikir kita memberikan perubahan dalam hidup kita, semakin dekat dengan Allah. Mari kita luruskan niat, insya Allah bulan depan, bulan Agustus, mudah-mudahan kembali lagi kita hadir, panjang umur, dan insya Allah bulan depan kita akan buka penerimaan santri mukim khusus mahasiswa di Qalbun Salim ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran kemudian Allah. Luruskan niat, ikhlaskan Allah, hadirkan hati. Ya, hati hadir, akal hadir, perasaan hadir, satukan dalam zikir berjamaah. Mari kita nikmati setiap dapat zikir. Semua kita menghadap kiblat. Yang punya air di depannya silakan dibuka airnya. Mudah-mudahan air itu memberikan keberkahan untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.